Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat mengakhiri bulan Juni. Semua kita katakan slogan kita. GKS Glory to Glories. Lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Haleluya. Saatnya kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama menerima kuasa dari Tuhan. Kemenangan yang sudah Dia sediakan bahwa untuk kita melangkah ke depannya. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan. Kami yang telah disebut. Biar tadi tebus dengan darah yang kudus, dengan darah pujian bagiku. Kami baik tulus sebagai bukti karyamu, katakan kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai Tuhan, mendapatkan mahkota berkah. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang berkesudahan. Kita dibawa di setiap langkah. Di manapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari lagi katakan. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, menangkap pujian bagimu. Kami baik tulus sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota berkah. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Bukan dibawa di setiap langkah. Dimanapun kami akan pergi, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Bukan dibawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari lebih lagi kita katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkap pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkah. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Bukan dibawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Katakan mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Katakan kapan hari ini mujizat terjadi. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Begitu baik Tuhan kita. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita boleh berdiri. Dimanapun kita pergi, di situ mujizat pasti terjadi. Mari kita siapkan hati kita lebih dan lebih lagi.
Kita fokuskan pikiran kita untuk menyembah memuliakan nama Dia. Karena kita mau merasakan bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Tiada satu pun dapat ku banggakan dengan cintamu ini. Di hidupku, pimpin jalanmu Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari lebih lagi kita katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau pemilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sebelah Dia, lakukan Dia, bimbingkan Dia,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tetap bukan bumi. Yesus tetap bukan bumi. Yesus tetap bukan bumi. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah yang terindah yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Kami tidak berhenti mengucap syukur dan berterima kasih hanya padamu ya Tuhan. Engkau begitu luar biasa, selalu memperhatikan kami Tuhan, selalu menjaga kami dengan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu, dan pujilah kuasa-Mu. Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan, haleluya, bagi Tuhan, haleluya, haleluya, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, bahwa ada jiwa-jiwa yang luar biasa, jiwa yang baru, yang sudah lama tidak ketemu, datang kembali, semua karena kebaikan Tuhan, karena kerinduan hati setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Siap lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Ada untukmu. Mari lagi kita katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, lebih lagi. Naikkan syukurku, akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
harus memuji Tuhan. Karena dia adalah ciptaan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mengambil sikap untuk mendengarkan firman dan kebenarannya. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, di dalam setiap kelemahan kita pun kita tetap bersyukur karena ada rencana yang indah yang diberikan bagi Tuhan bagi setiap kita. Bersyukur selalu dalam kelemahan, ada rencana yang Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku dan sejalan denganku tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti dan mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Mari lebih lagi kita katakan, ku bersyukur selalu. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan
Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami, kecuali kami mau memperkatakan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena itu hari ini kami kembali mau bersyukur Tuhan. Sepanjang 6 hari kami bekerja, hari ini sungguh kami rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan selalu bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus melawan setiap hati dan pikiran kami, membuka mata rohani kami sehingga firman-Mu Tuhan tinggal dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah berdoa bersama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba lihat kiri kananmu dulu, Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kananmu, katakan ke kiri kananmu, Anda luar biasa. Amin, Saudara. Coba lihat kiri kananmu dulu, effort teruskan dulu sendiri ya, effortnya. Amin. Coba lihat kiri kananmu dulu, lihat kiri kananmu, katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus titip salam saudara. Saudara, beginilah kalau kita berada bersama dengan Tuhan, amin. Bahagia, sukacita, ya sakit sedikit-sedikit pun tidak masalah, terluka sedikit-sedikit pun tidak masalah. Kenapa? Karena Yesus selalu menguatkan kita, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan ada dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Filipi pasal 3 7, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Sudah dapat semua, amin? Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ulang ya, 3 dengan suara keras ya, dengan suara keras. 3, 2, 1. Tetapi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Saudara, hari ini kita melihat bagaimana orang percaya mudah goyah, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa dia mudah goyah? Tentu kalau kita melihat orang percaya mudah goyah karena apa? Karena imannya tidak kokoh. Katakan ke kiri kananmu, imanmu jangan sampai tidak kokoh ya. Ulang, katakan ke kiri kanan, jangan sampai
imanmu tidak bohong. Saudara, terkadang Anda dan saya, kita tidak berani mengatakan Tuhan kita Yesus. Bahaya, saudara. Ya. Tetapi ada firman Tuhan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sudah tanya dari kananmu, berani nggak kamu? Rugi karena Kristus. Saudara, kalau sudah berbicara tentang rugi, semua orang pasti nggak mau rugi. Betul? Tanya kiri kananmu, Anda mau rugi nggak? Jawabannya apa? Tidak dong. Betul, saudara? Katakan ke kiri kananmu, no. Saudara, ini firman Tuhan katakan, dahulu merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus, sekarang dianggapnya rugi karena Kristus. Artinya apa, saudara? Yesus satu-satunya dalam kehidupan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan berbeda, Yesus satu-satunya dalam kehidupan saya. Tidak ada yang lain. Amin, saudara. Kita melihat tema kita hari ini. Tema kita apa ini, saudara? Untung karena Kristus. 3, 2, 1. Untung karena Kristus. Tanya kiri kananmu, Anda mau untung? Tanya lagi sekali. Anda mau untung? Tanya sekali tanya, Anda mau untung? Hari ini katakan, hari ini pastikan. Tuhanmu Yesus. Ya. Kalau Tuhanmu belum Yesus, bahaya saudara. Ya. Untung karena Kristus. Saudara, kalau Anda mau untung karena Kristus, tidak mudah seperti yang kita katakan barusan. Anda mau untung, Tuhanmu harus Yesus, tidak seperti itu. Itu baru tahap awal. Kalau Anda mau untung, ikut Kristus, ikut Yesus, maka Anda harus siap menyangkal diri. Katakan amin. Katakan ke kiri kananmu, kamu siap nak menyangkal diri? Itu loh, katakan itu loh. Menyangkal diri itu sama dengan kamu harus bertobat. Yang sudah bertobat bisa tepuk tangan. Ya, kalau nggak ada pertobatan, saudara, sulit hidup. Kiri boleh, kanan boleh, mundur sedikit nggak apa-apa, maju banyak-banyak juga nggak dosa. Jangan. Ya, hari ini saudara dikasih. Apabila Anda mau untung karena Kristus, dengan pemimpin hari ini, sangkal diri, saudara. Ya, masukkan kakimu ke telapak kaki Yesus. Pikul salib, saudara. Mudah kalau Anda berani katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Tori, ini aku Tuhan. Pakailah aku sesuai dengan seluruh kehendak. Saudara, Anda mau untung banyak, tidak mau rugi. Tentu hanya Yesus yang bisa memberkati Anda, saudara, amin. Tetapi Anda tidak mau patuh, Anda tidak mau taat kepada Kristus. Bagaimana Tuhan mau menolong Anda seperti Tuhan menolong Rasul Paulus, saudara. Hari ini tidak ada hal yang mudah mengikut Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu susah juga untuk mengikut Tuhan, tergantung dirimu, saudara. Katakan untuk kiri kanan, tergantung dirimu. Ya, saudara, menjadi seorang gembala di tempat ini, dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, masih agama Islam, susah bagi saya, saudara. Tetapi ketika saya percaya keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari sejak itulah, saudara, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan hati Tuhan, itu yang saya lakukan, saudara. Puji Tuhan, hari ini saya mau katakan, bukan menjadi satu beban untuk khotbah di depan Bapak Ibu Saudara, bukan.
Kenapa? Keuntungan bagiku, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ngapain kita jadi orang percaya, saudara? Kalau Anda tidak mengerti firman Tuhan, Matius 28 ayat yang ke-19. Satu orang baca untuk saya. Matius 28 ayat 19, cepat. Ayo cepat. Satu orang baca. 28 ayat 19. Ayo, satu orang baca. Matius 28 ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Dengar. Angel baca ulang. Dengar. Jangan banyak ngomong, kita dengar firman Tuhan. Kasih angel mic. Ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sebagai saudara. Ayo kita dengar angel baca, jangan ngomong. Matius 28 ayat 19. Yes. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Makasih angel. Keuntungan bagiku, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan pergilah, kalau Dia suruh saya pergi, kalau firman Tuhan suruh saudara pergi, Tuhan akan membekali saudara dengan makanan, dengan perlindungan, dengan kuasa yang tidak terbatas itu, saudara. Maka saudara akan aman. Coba lihat kiri kananmu, katakan apa? Amin. Amin, saudara. Saudara mau untung, tak mau rugi. Puji Tuhan, saudara. Ya, prestasi sedikit. Bulan Agustus nanti sudah lakukan khotbah lagi saya mau katakan satu keuntungan mengikut Tuhan. Ya, satu keuntungan. Minggu lalu saya juga berkhotbah satu gereja besar. Berharap gereja kita seperti gereja yang saya pergi kemarin. Amin, saudara. Iman, amin. Ya, karena kita mengikut Yesus lebih. Coba lihat kiri kananmu, katakan ke kiri kananmu, kamu bisa. Katakan dengan tegas, kamu bisa. Katakan kamu pasti bisa. Katakan kamu pasti untung. Hari ini buka hatimu. Buka hati untuk Tuhan bersekutu. Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini. Kita mau melihat bagian yang pertama apa? Kalau Anda mau untung karena Kristus, yang pertama tidak ada alasan untuk Anda tidak menyangkal Dia. Amin. Jangan lagi saudara katakan A, B, C, D alasan. Kalau waktunya ibadah, datang ibadah. Kecuali Anda punya kegiatan, Anda harus pergi bekerja atau apa-apa ya. Itu lain lagi hal. Dari awal tadi saya katakan, sakit sedikit-sedikit nggak apa-apa, capek sedikit-sedikit nggak apa-apa, saudara. Saudara mau untung nggak? Mau untung, amin? Ya, tapi jangan lambat-lambat, saudara. Jangan lambat-lambat. Ya, gembala ini jahat, saudara. Komplain terus. Kalau Anda untung, saya untung nggak, saudara? Saya nggak untung, tidak perlu kan Anda. Betul? Kecuali Anda telepon saya, yang ajak makan di pangsit besok. Ya. Betul, saudara? Ya kan? Yang terima gaji 2 juta, 3 juta sebulan siapa? Saudara, bukan saya. Berarti dompet siapa yang berisi? Dompet saudara kan? Amin? Nanti kalau mau pagi-pagi boleh. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada alasan ya, untuk Anda tidak datang mencari Tuhan. Yang berkeluarga saya tanya dulu, yang punya anak, Ibu Gembala punya anak kan? Ya, anaknya siapa? Josie dan Mimi. Gembala. Kalau Josie dan Mimi tidak dengar Ibu Gembala, bagaimana? Ya. Sebal. Marah sama. Ada yang dengar baik-baik, saudara. Kalau Anda terlalu banyak alasan, Tuhan nggak marah, saudara. Nah. Tapi hidupmu tidak seperti orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan.
Saudara akan melihat perbedaannya. Amin. Masa orang yang suruh masa saya nggak diberkati Tuhan. Saya nggak percaya. Sampai hari ini saya berpakaian indah seperti bunga di ladang. Rambut saya disisir rapi seperti burung berterbangan di angkasa. Senyumku selalu diingat istriku sampai akhir ayat hidupnya selalu diingat. Kenapa? Karena Yesus selalu memberi keuntungan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Tidak ada alasan. Ya. Yang kedua apa saudaraku? Menyadari keadaan. Kalau kita menyadari keadaan kita, saudara, tentulah kita akan berpikir bagaimana keadaan ini bisa cepat berubah. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yang ketiga apa? Semua itu sampah. Apa itu sampah, saudara? Nanti kita melihat poin yang ketiga. Kita baca dulu firman Tuhan di poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lain. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lain yang aku lebih lagi. Filipi 3. Saudara kasih Paulus, saudara, kalau ada orang yang bisa menjanjikan sesuatu yang bisa memastikan Anda pasti untung berlipat-lipat kali ganda. Rasul Paulus juga mau. Tetapi dia tahu semua itu sifatnya apa sementara. Ada yang pulang bawa mobil, saudara, nggak ada. Ada yang pulang bawa emas, nggak ada, saudara. Kuburlah dengan emas, saudara. Malam itu juga saudara perlu digali orang kuburan, saudara. Betul, saudara? Ada yang pulang bawa rumah. Coba kasih tahu saya dulu, ada yang pulang, maksudnya meninggal bawa rumah ada? Tahu di kampung ada? Bahkan jaket yang indah ini pun kalau saya meninggal, tinggal saudara. Artinya apa? Tidak ada yang sementara. Tidak ada yang kekal, maaf, tidak ada yang sementara. Jadi kalau Rasul Paulus pada waktu itu katakan, siapa yang bisa memberkati Anda dengan melimpah-limpah? Aku juga mau diberkati. Tetapi kembali kepada kontes di mana Yesus itu satu-satunya juru selamat dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Jangan terlalu, kita boleh sibuk bekerja, saudara. Kita boleh sibuk memikirkan bagaimana hal-hal di dunia ini, tapi ingat sekarang Yesus harus selalu di hatimu. Amin. Yesus harus menjadi yang terutama dan yang paling utama dalam kehidupan saudara. Coba katakan ke diri kamu, kalau kamu capek, pegal-pegal, nggak apa-apa. Datang kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus beri kamu kekuatan. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan dulu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lain. Siapa yang tidak punya alasan? Semua orang punya alasan. Tapi nanti saudara pada penghakiman terakhir. Jadi bukan takut untuk saudara ya. Bukan saudara. Saya pernah khotbah, saya pernah masuk surga duluan kita. Saudara harus kita malu dengan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang tak mengerti firman Tuhan. Setiap hari kita langgar firman Tuhan, saudara. Saudara, ada yang tidak berdoa pagi ini? Nggak usah angkat tangan, saudara. Balik nanti, saudara hanya bertobat setelah dengan firman Tuhan. Kalau Anda tidak berdoa, mulai hari ini berdoalah. Agar apa? Agar Anda mengalami keuntungan di dalam roh dan kebenaran. Anda mengerti, saudara, kedagingan ini
tidak bisa membawa Anda sampai tujuan akhir saudara. Kemana rohmu nanti? Ya, hari ini saudara berkasih. Yang belum berdoa pulang ke rumah mulai berdoa. Amin. Katakan ke kiri kananmu, mulai berdoa ya. Katakan lagi, jangan lupa mulai berdoa. Katakan lagi ke kiri kananmu, mulai segala sesuatu. Awali dengan doa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, menyadari keadaan saudaraku. Ayo kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan berdoalah dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini di berapa? 3 ayat. Saudara ini menyadari keadaan penting, saudara. Kalau kita tidak menyadari keadaan, kita tidak menyadari hidup kita, perbuatan kita hanya ingat, pokoknya capai target lah. Tuhan, aku mau capai target. Tuhan kasih Anda capai target. Apa yang Anda kerjakan, Tuhan berikan semuanya, penyertaannya, perlindungannya, berkatnya, kasihnya, sukacitanya berikan kepada Anda. Tetapi ketika Anda menerima target itu, Anda lupa, Anda lalai. Bahkan ke gereja pun mungkin Anda kasih persembahan yang paling kecil. Itulah manusia. Hari ini ubah keadaan itu. Sadari keadaan itu. Tak ada orang yang tidak menabur mau menuai. Ada yang sudah kerja 1 bulan gaji bosnya tidak bayar. Ada. Biar saya menghadapi bos. Ya. Karena kalian sudah menabur kan selama 30 hari. Wajar dong kalian menuai. Betul? Katakan ke kiri kananmu, betul nggak? Ya, saudara, hari ini firman Tuhan katakan dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Hari ini saudara, kita harus saling percaya, amin. Kalau kita memberi, kalau kita menyatakan sesuatu kepada orang yang ada di kiri kanan kita atau antara jemaat dan gembala, percaya saudara. Jangan ragu-ragu. Supaya mujizat itu terjadi. Rugi Tuhan sedang menyertai kita karena kita tidak percaya, mujizat itu tidak percaya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita saudara. Betul? Yang terakhir saudara kasih. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa saudara? Semua itu sampah. Hari ini hal-hal yang lahir dunia menjanjikan kepada saya dan saudara kemewahan, kehebatan, gagah perkasa. Itu sampah semua saudara. Kita lihat firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama, kita baca 3, 2, 1. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Semua dianggap sampah. Kesuksesan, kejayaan, keberhasilan dianggap sampah. Hari ini bersyukur kita kepada Tuhan kalau kita boleh sehat. Amin. Katakan ke kiri kananmu kalau Anda hari ini. Katakan 3, 2, 1 kalau Anda hari ini boleh duduk dengan firman Tuhan. Karena Tuhan cinta Anda. Hari ini kalau Anda sehat, walaupun wajahmu lelah kelihatannya, tapi Anda tetap bahagia. Anda bisa senyum. Puji Tuhan. Berarti Tuhan cinta Anda. Yang Tuhan cintai, kasih tepuk tangan. Jadi yang gagal, yang tidak berhasil,
yang mendatangkan amarah, yang mendatangkan kepahitan. Udah lupakan itu semua, saudara. Berakhirlah itu semua hari ini, saudara. Firman Tuhan hari ini katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Artinya, kalau kita punya Tuhan Yesus, saudara, meskipun di dunia ini tidak baik keadaan kita, orang lihat dan kita rasakan, tetapi satu keuntungan dan kebahagiaan, Yesus kita selalu menjadi milik Yesus. Mungkin kita sampai hari ini belum ada sepeda motor, dan apa-apa. Yang penting Yesus kita miliki, amin. Kalau saudara belum punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting Yesus ada. Yang penting Anda sadar diri, saudara. Anda tahu bagaimana Anda tidak punya alasan untuk setia pada Tuhan. Anda harus tahu keadaanmu, menyadari keadaanmu. Karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas, saudara. Amin, saudara. Hari ini segala sesuatu tidak lebih mulia dari Tuhan Yesus. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Hari ini saudaraku, kalau Anda memperoleh sesuatu di dunia ini, mengancam iman, lepaskan saudara. Yang muda-mudi punya pacar yang tidak seiman, lepas. Itu mengancam nyawa. Jangan kabur. Tuhan masih bisa sediakan pasangan hidup yang terbaik untuk Anda. Yang suami istri yang sudah berumah tangga, kalau pasanganmu sudah mulai mengancam Anda, jangan takut. Hubungi 0853 554 7042. Kita selesaikan, saudara. Agar rumah tanggamu setia, sekata, sepikir. Saudara, bahagia itu tidak bisa Anda beli. Katakan begini katamu, Anda tidak bisa beli yang namanya bahagia. Katakan lagi, Anda tidak bisa beli yang namanya damai sejahtera. Katakan lagi, Anda tidak bisa beli yang namanya kasih Kristus. Katakan lagi, tidak ada toko yang jual itu. Tidak ada perusahaan yang jual itu. Katakan iya, katakan iya. Saudara, Anda hanya temukan di dalam Kristus. Amin. Hari ini saudaraku, di hadapan Tuhan itu semua sampah. Ya, ingat yang berumah tangga, hari ini rugi Anda. Bahagia itu tidak bisa Anda dapatkan di luar sana. Jangan tunda. Pentinglah baik-baik suami istri, supaya Anda bahagia, Anda suka cita. Coba Anda lihat saya di sini, bahagia nggak saya, saudara? Bahagia Anda. Karena Anda tahu, yang lahirnya itu tidak bisa membawa kembali ke ruang Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara bersyukur kalau Anda punya mobil, punya rumah tangga yang bahagia, punya anak-anak yang bahagia. Hari ini bersyukur. Yang belum punya semua itu, mari kita berdoa lebih kencang. Kita perangi semua itu dengan iman percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang kasih jangan ngomong. Mari masing-masing kita berdoa. Anda perlu apa? Saya tidak tahu, tapi Yesus tahu. Anda milik Yesus, saudara.
Hari ini berdoa. Bapak terima kasih. Bapak bersyukur Tuhan. Engkau mencukupkan semua yang lahiriah dalam hidup hamba. Tuhan Yesus, hamba bangga memiliki Allah seperti-Mu. Jadi Tuhan, terima kasih kalau hamba boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu begitu dahsyat dalam hidup hamba. Menolong rumah tangga, menolong gereja ini Tuhan. Kalau Roh-Mu ada di sini. Hari ini terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak setia kepada. Tidak ada alasan untuk kami tidak bisa mengubah keadaan kami. Semua itu sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama. Yesus. Tanganku tak dapat kasih wajah tinggalkan aku sama bumi. Yesus tegaklah, Yesus angkat tanganmu, angkat tanganmu. Hari ini berilah izin agar Tuhan bisa memegang tanganmu, saudara. Hari ini berilah tanganmu agar Yesus memegang tanganmu, saudara. Tinggalkan aku, engkau alasan selamatku hidup. Yesus, Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, engkau alasan. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu, katakan sekali lagi. Oh haleluya Tuhan. Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, engkau alasan selamatku hidup. Mari kita akan pujian dari awal, Bapak Ibu Saudara hari ini minggu terakhir. Nanti Bapak Ibu Saudara maju ke depan, saya akan berdoa agar berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Maju berganti-gantian Bapak Ibu Saudara. Maju berganti-gantian. Jadi kamera kasih mati aja nih. Terus kita matikan. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan maju.